want to watch this video if like only. What is okay? Pick a star. Udah joget tuh biasa gua mundur lagi. Yaudah gua udah mundur nih. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan karena pada saat ini sudah memasuki bulan November, tentunya kita semua tahu bahwa ada peristiwa luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan, yaitu Pertempuran Surabaya. Sebelum menceritakan bagaimana pertempuran itu berlangsung, terlebih dahulu admin akan menjelaskan insiden apa saja yang terjadi sampai akhirnya memicu pertempuran tersebut. Seperti kita ketahui bersama, sebelum kemerdekaan, di tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Indonesia. Mereka kemudian menyerang dan memaksa Belanda untuk menyerahkan Pulau Jawa kepada mereka. Usaha tersebut akhirnya terjawab dengan perjanjian Kalijati, yaitu Belanda menyerahkan kekuasaannya di Jawa kepada pemerintah Jepang. Namun hanya 3 tahun setelahnya, Jepang kemudian harus menyerah kepada sekutu, dan peristiwa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah proklamasi, pemerintah Indonesia kemudian gencar menanamkan nilai kebangsaan dan apa sebenarnya makna dari merdeka. Pemerintah juga terus memberikan sosialisasi bahwa bendera merah putih adalah bendera kebangsaan Indonesia. Sehingga masyarakat yang begitu antusias, banyak sekali yang mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat, khususnya di kota-kota besar, yang salah satunya adalah Surabaya. Di saat itu pula, gencar dilakukan pelucutan senjata yang dimiliki oleh tentara Jepang, sehingga banyak sekali gesekan-gesekan di berbagai tempat, dan kekacauan ini semakin diperparah dengan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia. Di tanggal 15 September 1945, tentara Inggris datang dan kemudian bergabung dengan AFNI, yaitu Allied Force Netherlands East Indies, dan mereka mengaku hal ini atas keputusan dan juga atas nama blok sekutu. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Mereka awalnya datang dengan berdalih bahwa kedatangannya adalah menjaga stabilitas. Mereka juga akan melucuti tentara Jepang, serta memulangkan mereka kembali ke negaranya. Namun sebenarnya bukan ini maksud dari mereka. Mereka sebenarnya ingin mengambil alih kekuasaan untuk kemudian mengembalikannya di bawah administrasi pemerintah Belanda. Netherlands Indies Civil Administration, atau yang bisa disebut dengan NICA, ternyata ikut membonceng bersama dengan rombongan tentara Inggris dengan maksud dari kekuasaan tersebut. Tentu saja hal ini memunculkan perlawanan. Masyarakat, apalagi para pejuang, mereka semua menolak karena beranggapan bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan yang sah. Pemerintah Inggris dan Belanda rupanya benar-benar tidak ingin mengakui kemerdekaan. Di tanggal 18 September 1945, tepat adalah pukul 21.00, Blokman beserta dengan kelompoknya, mereka mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Bendera tersebut terdiri dari 3 warna, yaitu merah, putih, dan juga biru. Mereka mengibarkan tanpa izin dari pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Ketika keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya, mereka sangat marah karena Belanda dianggap menghina kedaulatan. Bagaimana tidak? Gerakan untuk mengibarkan bendera merah putih masih santer, namun mereka dengan lancang justru menancapkan bendera negara lain. Dan langsung saja di hari itu, Presiden Sudirman
juga para diplomat. Mereka datang ke Hotel Yamato. Dan kemudian mereka masuk dengan dipimpin oleh Siddiq dan Haryono. Begitu juga dengan kerumunan massa. Sebagian pemuda itu masuk dengan penuh amarah. Akhirnya, Siddiq dan Haryono berunding dengan Plukman dan juga beberapa orang Belanda lainnya. Dalam perundingan tersebut, Plukman dengan keras menolak untuk menurunkan bendera. Mereka pun menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan pun semakin panas, dan para perwakilan dari Indonesia pun semakin naik pitam. Dan puncaknya adalah ketika Plukman mengancam dengan mengeluarkan sebuah pistol. Sontak langsung terjadi perkelahian. Siddiq kemudian memegang leher Plukman dan langsung mencekiknya hingga tewas di tempat itu. Para penjaga yang mendengar tembakan yang sempat dikeluarkan oleh Plukman, mereka kemudian langsung masuk ke dalam ruangan dan langsung menembak ke arah Siddiq. Siddiq pun akhirnya gugur di tempat itu. Sementara di luar gedung, massa yang datang semakin banyak. Kalimat merdeka dan juga takbir terdengar di antara mereka. Dan ketika tahu bahwa terjadi kekacauan di dalam hotel, mereka langsung merangsek masuk dan naik ke atas gedung. Warga yang berhasil naik, mereka langsung merobek warna biru dari bendera itu, sehingga hanya menyisakan warna merah dan juga putih. Bendera itu kemudian ditegakkan kembali, dan kemudian mereka berteriak dengan seruan merdeka. Inilah awal dari perselisihan antara Indonesia dan juga Belanda atau Inggris. Kekacauan-kekacauan lain kemudian menyusul seiring dengan waktu. Sehingga pada tanggal 29 Oktober, Indonesia dan juga Inggris akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun baru berselang 1 hari, di tanggal 30 Oktober 1945, terjadi bentrokan senjata di Jembatan Merah. Dan rupanya, dalam rombongan tersebut terdapat Jenderal Malabi. Bentrokan diawali dengan 20 pasukan India melepas tembakan. Dikatakan bahwa mereka terputus kontak dengan grup lain dan tidak mengetahui bahwa sedang berlangsung gencatan senjata. Sontak para pemuda Indonesia langsung mengambil posisi dan juga balas menembak. Hingga akhirnya seorang pemuda Indonesia menembakkan pistolnya ke arah Jenderal Malabi. Belum sampai di situ, mobil yang ditumpangi pun meledak